Pada tahun 1950-an, Disney berkembang ke industri taman hiburan dan direncanakan akan menjadi kota baru lah istilahnya. Kenalin, ini Fikri Aulia Rahman dengan materinya Epcot. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Kita balik lagi ke Katalk episode sekian-sekian. Nah, untuk mulai Katalk kali ini aku bakal ngasih tebak-tebakan dulu. Ada yang bisa nebak ini foto kecilnya siapa? Siapa dong? Nggak tahu. Kita perbesar. Masih nggak tahu. Nah, kalau ini nggak tahu lah ya ini. Walt Disney atau Walter alias Disney atau Walt Disney. Beliau ini merupakan seorang animator, produser film, pengisi suara, dan juga pengusaha di Amerika gitu ya. Dia juga seorang pelopor industri animasi di Amerika dan yang memperkenalkan beberapa perkembangan dalam produksi animasi atau kartun gitu. Walt Disney ini lahir di Chicago pada tahun 1901, 5 Desember ya tadi. Dan Disney itu mengembangkan minat awalnya dalam menggambar. Kemudian dia mengambil kelas seni dan mengambil pekerjaan sebagai ilustrator komersial pada usia 18 tahun gitu ya. Kemudian dia pindah ke California pada awal 1920-an dan mendirikan Disney Brothers Studio yang sekarang menjadi Walt Disney Company gitu bersama saudaranya Roy Disney ya kalau nggak salah. Nah, kemudian beliau ini mengembangkan karakter pertamanya yaitu Mickey Mouse, sudah pada tahu lah ya. Mickey Mouse pada tahun 1928. Dan menjadi kesuksesan pertamanya yang bisa dibilang sangat populer gitu. Kemudian seiring berkembangnya studio Walt Disney, kemudian Walt Disney itu memperkenalkan suara yang disinkronkan, kemudian animasi yang penuh warna, kartun yang berdurasi, dan perkembangan teknis lainnya gitu. Kemudian seperti ada Snow White and the Seven Dwarfs, terus juga ada Pinocchio dan kartun-kartun lainnya. Tapi di Katalk ini, aku nggak akan bahas Walt Disney-nya atau kartun-kartun animasinya. Tapi aku bakal bahas ini. Pasti pada tahu lah ya ini di mana gitu. Rumah aku. Yang pasti bukan Taman Mini, bukan Jatinangor Park, bukan Taman Buah Mekarsari, bukan. Ini Disneyland pertama yang ada di dunia gitu ya. Pada tahun 1950-an, Disney berkembang ke industri taman hiburan dan pada Juli 1955, beliau membuka Disneyland pertamanya yang ada di California. Pada tahun 1965, kemudian Disney mulai mengembangkan taman hiburan lainnya gitu, yaitu Disney World yang ada di Florida. Yang pusatnya atau jantungnya dari Disney World ini direncanakan akan menjadi kota baru lah istilahnya, yaitu Epcot atau Walt Disney Cities of Future. Ini adalah lokasi Epcot yang saat ini gitu ya. Dan ini adalah Disney World Resort Florida yang sekarang. Walt Disney Resort yang ada di Florida ini tuh luasnya mencakup sekitar 27.500 dan luas si Disney World ini tuh ukurannya kira-kira sama besarnya dengan Manchester atau Barcelona dan San Francisco, bahkan luas kota Paris gitu. Nah, tapi hanya setengah dari lahan Walt Disney Resort ini yang benar-benar dibangun jadi taman hiburan dan lain-lain. Karena sekitar 7.500 hektar lainnya disisihkan untuk konservasi dan lahan basah atau wetland gitu. Nah, Epcot sendiri atau Experimental Prototype Community of Tomorrow ini tuh luasnya sekitar 305 hektar yang sekarang merupakan sebuah taman hiburan gitu di Walt Disney Resort. Nah, tapi awalnya si Epcot ini tuh bukan direncanakan sebagai taman hiburan, tapi melainkan sebuah kota yang futuristik gitu. Kota yang futuristik dan berkelanjutan yang konsepnya itu berpusat pada inovasi. Kota ini tuh dirancang secara radial dengan berbagai lapisan sistem transportasinya. Kemudian ada kawasan industri yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Kemudian juga pusat bisnis dan perdagangan. Terus juga ada pavilion-pavilion internasional, apartemen dengan densitas tinggi, dan juga ada green belt-nya. Green belt-nya itu ntar akan diisi sama sekolah-sekolah, sama pemukiman yang rumah-rumah rendahnya gitu ya. Kemudian juga ada rumah-rumah yang bertenaga listrik
Nah, rencana tersebut dikembangkan pada tahun 1965 sampai 1966 oleh Walt Disney dengan visi terhadap rancangan Epcot ini tuh untuk kota futuristik yang mengembangkan teknologi mutakhir gitu. Perencanaan kota yang inovatif dan corporate partnership untuk menciptakan komunitas yang utopis. Nah, ini master plan dari Epcot Disney itu sendiri. Dalam perencanaannya juga Walt Disney sangat dipengaruhi oleh presiden dari Garden City-nya Ebenezer Howard, kemudian juga pedestrian malls dari Victor Gruen, terus juga gagasan modernis dari Le Corbusier. Nah, Epcot sendiri dirancang sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang Disney lihat di kota-kota di Amerika gitu, seperti kemacetan lalu lintas, pembusukan perkotaan, kemudian isu sosial dan kurangnya inovasi dalam kehidupan sehari-hari di Amerika. Nah, Disney juga berupaya melestarikan ruang terbuka, gitu ya, meminimalkan ketergantungan pada mobil dan menciptakan prototipe lingkungan perkotaan yang dengan pusatnya itu sebagai hotel yang megah gitu. Kemudian pusat kotanya yang mengelilingi ini pusat kotanya konsentris gitu. Bisa dibilang konsentris, terus ada sabuk hijaunya seperti yang tadi disebutkan. Juga dilengkapi dengan teknologi inovatif seperti pembuangan limbah yang otomatis dan juga jaringan komunikasi yang canggih. Kemudian Epcot ini sendiri juga didukung oleh sistem transportasi yang bisa dibilang pada saat itu modern gitu dan canggih gitu. Itu sistem transportasinya berupa Wetway atau People Mover Wetway seperti ini. Wetway itu Walt Elias Disney perusahaannya gitu, yang dikembangkan oleh perusahaan dia sendiri. Iya, itu berupa monorail yang sampai saat ini monorail ini masih ada gitu. Nah, kemudian komponen utama dari Epcot itu sendiri ya sistem transportasinya gitu ya, yang diletakkan pusat transportasinya itu di bawah pusat kotanya, diletakkan di bawah pusat kota, dan penduduk dan pengunjung yang akan datang di Epcot ini tuh akan naik monorail itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa bawa mobil ibaratnya gitu. Nah, tapi untuk mobil-mobil pengangkut atau mobil-mobil loading itu diletakkan di bawah tanah. Nah, kemudian pusat kotanya itu sendiri dirancang mirip dengan kastil Disney tadi itu gitu, kastil Sleeping Beauty Disneyland, yang merupakan sebuah hotel megah sekitar 30 lantai dengan convention center, dan di sekitarnya itu ada pusat kota-kota bertemakan internasional gitu. Nah, si kotanya itu dia tertutup. Kalau dilihat dari sini, nah, kotanya itu akan ditutup. Jadi ada atapnya, dibentuknya kayak mall-mall gitu. Kita bergeser dari pusat kotanya, Disney itu merencanakan di sekitarnya itu ada apartemen-apartemen dengan densitas tinggi gitu ya, yang disewa dengan harga bisa dibilang cukup wajar. Kemudian diikuti oleh sabuk hijau yang besar. Di sekitar sini itu ada taman-taman, pemukiman, kemudian gereja, dan lingkaran luarnya itu akan terdiri dari rumah tunggal, dibangun sebagai kelopak. Bentuknya itu kelopak besar gitu konsepnya. Nah, rumah-rumah ini tuh yang disewa dengan harga bisa dibilang murah, terhubung dengan stasiun Wetway-nya itu sendiri. Nah, rumah-rumah di Epcot ini direncanakan akan dibangun dengan gaya dan bahan teknologi baru, bisa dibilang mirip dengan gaya Monstaro-nya House of the Future Disneyland gitu. Nah, ini bentuk Epcot itu sendiri yang tadi ini kalau dipotong dan ini ditutup gitu. Jadi dalam kotanya itu ditutup, dia akan ada atapnya. Sayangnya kematian Walt Disney pada tahun 1966 bisa dibilang terlalu dini gitu. Ini tuh membuat proyek Epcot ini terhenti gitu ya. Kemudian saudaranya Roy Disney khawatir dengan resiko dan segala resikonya gitu. Sampai akhirnya difokuskan untuk pembangunan taman hiburan aja gitu yang berupa Walt Disney Resort. Walaupun ide-ide dari Disney ini bisa dibilang inovatif, proyek ini tuh nggak pernah sepenuhnya terwujud gitu karena kematiannya dari Walt Disney itu sendiri. Tapi elemen-elemen yang beberapa elemen yang udah direncanain tuh masih ada yang bisa dipakai gitu di taman hiburan Epcot ini sendiri. Seperti monorailnya, kemudian juga ada beberapa pavilion-pavilion internasional di Epcot itu sendiri.
Nah, meskipun begitu, rencana tersebut mencerminkan gagasan urbanisme baru, pembangunan yang ramah lingkungan dan sistem transportasi terpadu gitu. Nah, Epcot sebagai sebuah kota pada akhirnya ditinggalkan, tetapi banyak inovasi teknologi dan desainnya yang mempengaruhi taman hiburan Epcot itu sendiri, yang dibuka pada tahun 1982. Nah, seperti ini taman hiburan Epcot. Ini tuh kayak planetarium gitu, dan seperti ini kawasan sekitarnya. Ini people mover tadi yang monorail, dan ada beberapa zona negara-negara internasional yang ada di Epcot itu. Jadi kayak ada zona Kanada, ada Chinatown-nya gitu, dan lain-lain. Ini sama kayak tadi ya, kawasan di area Epcot. Measure of component dari Epcot itu, today will never surpass its tomorrow. Artinya apa? Thank you. Ya, thank you. Today. Thank you. Sekian, terima kasih.